Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial terkait penggunaan dari akun Turnitin yang akan digunakan untuk mengecek similarity suatu dokumen. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kunjungi alamat turnitin.com, kemudian selanjutnya kita diperlukan untuk login terlebih dahulu. Di sini pada kesempatan kali ini saya menggunakan email institusi untuk menggunakan akun Turnitinnya. Bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian bahwa di sini setelah berhasil masuk ataupun login ke dalam akun yang saya miliki. Di sini saya bertindak sebagai administrator, namun untuk Bapak Ibu sekalian, saya akan berpindah menjadi aksesnya itu adalah instruktur. Di akun instruktur ini, yang pertama saya lakukan adalah membuat kelas. Di sini sudah terdapat beberapa kelas yang saya miliki, namun di sini saya akan mencontohkan pertama adalah membuat suatu kelas. Untuk membuat satu kelas, diperlukan untuk klik tombol Add Class di sebelah kanan yang berwarna hijau. Kemudian selanjutnya saya memilih untuk tipe kelasnya standar saja, kelas name-nya diisi, misalkan saya buat untuk cek dokumen. Yang selanjutnya adalah enrollment key. Sebenarnya enrollment key ini digunakan ketika memang kita memiliki student dan juga berlangganan akun student. Namun karena tidak memiliki akses untuk akun student, maka untuk enrollment key ini saya buat dengan apa saja ataupun dengan sembarang. Contoh seperti ini. Kemudian subjek areanya saya pilih computer science or programming. Nah, ini untuk subjek area bisa dipilih apa saja yang memang berkesesuaian dengan bidang Bapak Ibu sekalian. Dan juga bisa menambahkan lebih dari satu. Kemudian student levelnya, misalkan kita pilih graduate, untuk kelas start date-nya dan end date-nya ini saya mengikuti apa yang sudah tampil, gitu, dan bisa diedit gitu ketika memang kita membutuhkan lebih lama lagi, seperti itu. Kemudian saya klik submit. Baik, nah, setelah berhasil klik submit, ini sudah muncul di bagian paling bawah, yaitu cek dokumen. Kemudian tahap selanjutnya adalah saya masuk ke kelas yang sudah dibuat dan membuat assignment. Untuk membuat assignment, kita bisa memilih klik tombol Add Assignment yang berada di posisi sebelah kanan ini. Kemudian setelah diklik, beberapa saat kemudian akan tampil halaman baru untuk pengisi detail dari assignment yang kita butuhkan. Kemudian assignment yang akan di-create itu misalkan saya akan menamakannya sebagai bimbingan. Supaya lebih jelas, ini bimbingan skripsi. Yang selanjutnya saya lakukan adalah pilihannya apa? Allow only file types that Turnitin can check for similarity ataupun allow any file type. Saya pilih yang atas, kemudian start date dan due date-nya juga saya mengikuti yang sudah tampil saja ataupun membuat lebih lama lagi, contohnya sampai 31 Desember 2021. Ini nanti akan bisa diubah seiring berjalannya waktu ataupun penggunaan. Kemudian saya memilih optional setting untuk mengisi ataupun mengatur beberapa bagian. Untuk enter special instruction-nya saya kosongkan, kemudian allow submission after due date-nya saya pilih yes apabila suatu saat nanti akan submit ketika due date-nya sudah berakhir, ini tetap bisa. Kemudian yang selanjutnya similarity report-nya saya pilih yes. Saya pilih yes. Selanjutnya generate similarity report for student submission. Saya memilih yang pilihan kedua, yaitu immediately.
dalam kurung cannot provide reports until due date. Jadi kita dapat melihat ataupun memperbarui reportnya ketika lewat dari due date yang tadi ditentukan. Kemudian untuk yang bagian exclude bibliographic, exclude quote, dan exclude smart source, ini bisa kita pilih no. Tujuannya nantinya pada saat proses pengecekan similarity untuk exclude bibliographic dan quote ataupun smart source ini masih tetap dapat kita lakukan. Yang selanjutnya adalah allow student to similarity report. Nah, ini juga agar student kita dapat melihat reportnya, namun karena kali ini kita tidak akan menunjukkan bagaimana caranya karena memang tidak berlangganan, maka pilih saja yes. Yang suatu saat jika sudah berlangganan ini akan bisa otomatis terlihat. Yang selanjutnya, fitur enable translate matching juga bisa kita pilih yes walaupun fiturnya masih beta. Dan yang selanjutnya submit papers to repository. Di sini ada dua tipe, ada dua jenis, ada yang standar paper repository maupun no repository. Nah, kenapa ini perlu dipilih? Karena ketika Bapak Ibu sekalian ini memilihnya standar paper repository, maka dokumen yang kita submit untuk dicek akan tersimpan di repositorinya Turnitin. Nah, oleh karena itu, saat kita tidak menginginkan itu tersimpan, maka pilih no repository. Kemudian kerugiannya, ketika memang sudah tersimpan, maka ketika kita akan melakukan submit file dengan dokumen yang sama, maka akan terindikasi tingkat similarity-nya menjadi tinggi, karena tadi dicocokkan dengan dokumen yang sudah disimpan ke dalam standar paper repository. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah search option ini bisa kita checklist ya seluruhnya, baik student paper atau current and archive internet atau periodic journals and publication. Yang selanjutnya adalah ITS rate, saya pilih no karena kan memang tidak berlangganan untuk ITS rate ini. Dan yang paling bawah, would you like to save-nya saya unchecklist ya supaya tidak tersimpan seperti itu. Kemudian saya klik submit. Saat kita telah menyelesaikan proses assignment, maka di sini akan muncul contohnya bimbingan skripsi. Ketika kita nanti memilih ataupun menambahkan beberapa assignment juga akan muncul ya. Terus ada keterangan start-nya kapan, due date-nya kapan, terus post-nya berapa, statusnya apa, dan action-nya apa. Untuk melihat action kita bisa klik view, namun ketika kita ingin melihat more action, di sini terdapat beberapa pilihan, ada edit setting, submit, ataupun delete assignment ketika kita sudah tidak akan menggunakan assignment ini lagi, seperti itu. Nah, untuk view karena isinya masih kosong ataupun tidak ada yang dicek, maka akan seperti ini. Kemudian saya akan contohkan untuk melakukan pengecekan. Untuk melakukan pengecekan pada salah satu dokumen ataupun paper. Nah, tadi untuk melakukan pengecekan saya ulang kembali, klik submit file ya Bapak Ibu. Kemudian untuk author-nya ini saya pilih non karena memang tidak ada pilihan lain. Kemudian first name-nya misalkan saya tuliskan nama mahasiswa saya. Seperti itu. Kemudian ini saya beri nama misalkan paper seperti itu. Kemudian saya pilih filenya ada di desktop, kemudian saya ketika sudah dipilih filenya, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah upload. Nah, untuk upload ini ketika sudah selesai akan muncul previewnya dan selanjutnya klik confirm. Setelah klik confirm, kita dapat melakukan submit ulang ataupun submit dokumen lainnya dengan memilih submit another file ataupun bisa memilih go to assignment inbox. Ini untuk melihat hasil dokumen yang sedang kita cek gitu. Nah, ini untuk
lama tidaknya pengecekan bergantung dari koneksi internet maupun dari jumlah halaman yang dilakukan pengecekan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini masih belum keluar hasilnya, mari kita tunggu beberapa saat kemudian untuk melihat hasilnya. Dan kita akan melihat bersama-sama apa saja yang bisa dilakukan ketika sudah mendapatkan hasil. Sambil menunggu, ketika Bapak Ibu tidak sengaja membuat assignment, namun lupa untuk memilih no repository. Sebaliknya yang dipilih adalah standar paper repository. Nah, untuk jika terjadi demikian, Bapak Ibu tolong jangan melakukan penghapusan ya. Melakukan penghapusan dokumen yang ada, tetapi tetap dibiarkan karena perlu saat pelaporan perlu menyertakan paper ID. Ya, paper ID supaya paper yang memang tersimpan ataupun dokumen yang tersimpan di standar repository tadi dapat dihapus oleh administrator gitu. Jadi ketika memang tidak sengaja memilih standar paper repository, maka biarkan dokumennya, laporkan ke administrator, kemudian administrator akan melaporkan untuk ditangani segera, yaitu dihapus dokumennya dari repository Turnitin. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, bisa terlihat bahwa sudah muncul hasilnya bahwa dokumen paper atas nama tersebut ternyata similarity 93. Kenapa 93? Ini dikarenakan paper tersebut memang sejatinya telah terpublish di salah satu jurnal. Ya, jadi di sini sekalian gitu. Jadi selain kita mengecek similarity suatu dokumen yang belum publish, saya juga ingin berbagi bahwa ketika kita ingin melakukan pengecekan suatu dokumen yang telah publish, ini dapat kita lakukan dengan seperti ini gitu. Jadi ini tingkat similarity-nya masih besar, kemudian selanjutnya saya klik persentase tadi, ini dapat kita lihat bersama-sama bagian mana saja yang memang dikatakan tinggi similarity-nya. Di sini kita dapat lihat perbedaan pewarnaan ya. Di sini dapat kita lihat perbedaan pewarnaan gitu, bahwa dokumen-dokumen yang memang mirip akan terlihat berwarna. Nah, karena memang dokumen ini memang sejatinya sudah terpublish, maka banyak sekali yang merah dengan ditandai batch overview-nya sebesar 93%. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika kondisi seperti ini? Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan exclude sumber yang memang merupakan dokumen tersebut gitu. Jadi ini dapat kita lihat dua sumber paling tinggi, yang pertama 94% dan yang kedua 94%. Nah, ini sejatinya dua sumber ini memang sumber yang sama. Nah, sumber yang sama. Saya contohkan salah satu contohnya ketika kita klik yang paling atas, Yes Istiqom Bali, ketika diklik akan langsung mengarah untuk melihat sumber yang memang dikatakan sama tadi bersumber dari mana. Nah, kemungkinan juga dapat memungkinkan ketika akan mengarahkan ke sumber yang dikatakan sama, akan muncul pop-up untuk melakukan download. Jadi ada berbagai macam pilihan gitu. Kalau memang sumbernya tidak langsung mendownload, maka tidak akan muncul, namun ketika sumbernya diminta untuk mendownload akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini akan saya open. Nah, ketika di open memang terlihat ya. Ketika di open memang terlihat bahwa dokumen sumber adalah memang dokumen yang sama seperti dokumen yang dicek. Nah, ketika terjadi kondisi seperti itu, maka kita dapat melakukan exclude ya. Dapat melakukan exclude artikel tersebut. Nah, dua sumber ini akan saya exclude dengan cara klik terlebih dahulu tombol exclude source, kemudian pilih dokumen yang mau di-exclude karena sumbernya memang sama seperti dokumen yang memang sedang dicek.
Nah, ketika telah selesai dilakukan exclude, terdapat penurunan yang signifikan, yaitu sudah menghasilkan penurunan, yaitu terakhir adalah match overview-nya sebesar 25%. Ini dapat kita lihat tingkat similarity dari dokumen lainnya. Jika memang tingkat similarity-nya tidak terlalu besar, Bapak Ibu bisa mengabaikan, namun ketika memang masih besar, kita bisa melakukan cek terlebih lanjut untuk dapat mengecek bahwa memang apakah benar artikel ataupun dokumen yang kita cek itu memiliki similarity yang tinggi. Nah, ini untuk dokumen yang saya tampilkan sudah memiliki tingkat similarity yang cukup rendah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah tombol filter. Tombol filter ini ketika kita menginginkan untuk exclude ya, untuk mengecualikan beberapa macam, yaitu ada quotes, bibliografi, dan juga exclude source that are less than. Nah, ini berdasarkan words ataupun persen. Gitu. Jadi kalau yang berdasarkan words ini, misalkan kalau similarity-nya hanya 1-2 kata, itu bisa di-exclude gitu. Dan kalau yang persen itu ketika memang suatu kalimat similarity-nya itu adalah hanya 1%, itu bisa kita exclude dengan cara klik besaran persen minimumnya, seperti itu. Dan words juga sama, klik besaran words minimumnya. Itu artinya jika ada yang match-nya ataupun similarnya itu hanya 1 kata, ini bisa di-exclude, ataupun cuma 1% bisa di-exclude, seperti itu. Yang kemudian, yang selanjutnya adalah ketika kita mau exclude quotes yang tipenya adalah misalkan bentuk citasi, baik citasi di depan maupun di belakang, dan sebagainya. Ini bisa kita pilih, dan juga ketika daftar pustaka tidak ingin kita sertakan, untuk similarnya kita pilih juga klik. Lalu selanjutnya kita apply change. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi ini saya tidak sengaja klik 1%, maka saya apply kembali. Nah, seperti itu. Jadi untuk kemungkinannya bisa jadi kemungkinannya naik ataupun kemungkinannya turun. Nah, ini ternyata naik 1%, tapi tidak apa-apa. Seperti itu. Ini bisa terlihat, jadi exclude dari quotes dan bibliografi ini bisa dikatakan memang sudah ataupun belum optimal. Nah, ini kalau yang di bibliografi sebelumnya terdapat pewarnaan, sekarang sudah tidak ada. Seperti itu. Namun untuk yang exclude quotes-nya ini masih ada beberapa yang memang tidak berhasil di-exclude, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ketika dokumen yang telah kita cek ingin kita download report-nya, ini bisa kita pilih ya, klik ya. Ini bisa kita klik, kemudian pilih yang current view atau yang sekarang terlihat, ini bisa kita download. Seperti itu, ini bisa kita download, dan ketika diklik, beberapa saat kemudian akan muncul pop-up window untuk download, ataupun jika browsernya langsung otomatis mendownload, dia akan langsung mendownload. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu. Selanjutnya bisa kita klik dan akan terbuka seperti apa bentuknya. Nah, ini untuk bentuknya adalah seperti ini. Terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Sudah sangat minim sekali similarity-nya. Namun tingkat yang disimpulkannya 26%, tidak apa-apa. Nah, ini yang paling bawah tadi saat kita memilih exclude baik quotes maupun bibliografi, terdapat report-nya gitu. Jadi ada tandanya bahwa dokumen ini dilakukan pengecekan dengan mengaktifkan exclude quotes dan juga bibliografi. Setelah kita selesai mengeceknya, ini bisa kita close, dan hasil pengecekan bisa diberikan ke beberapa orang yang memang memohon ataupun meminta untuk dilakukan pengecekan terhadap data tersebut. Ini ketika di refresh akan turun ya, karena sudah kita treatment
dan pilah untuk pengecekannya, maka pengecekan telah selesai. Dan demikian Bapak Ibu, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan pertanyaan ataupun saran di kolom chat. Terima kasih. Sekian, saya tutup.